Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih jumpa lagi dengan saya, Bu Ayu. Nah, dalam pembelajaran prakarya kelas 7 kerajinan limbah lunak part 2. Jadi, ini adalah materi lanjutan dari materi di video sebelumnya ya. Nah, jangan lupa terus pantau atau tonton sampai habis channel YouTube ini, yaitu Asik Belajar, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe ya, supaya nanti kalian tidak ketinggalan updatean terbaru video pembelajaran materi prakarya kelas 7. Oke, kali ini tujuan belajar kita adalah yang pertama itu memahami proses pengolahan bahan limbah lunak secara sederhana. Kemudian memahami syarat perancangan benda kerajinan. Kemudian memahami proses perancangan karya kerajinan limbah lunak organik dan juga anorganik. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita tadi adalah mempelajari proses pengolahan bahan limbah lunak secara sederhana. Jadi, pada umumnya bahan limbah lunak itu sebelum dirangkai, sebelum dibuat menjadi produk kerajinan harus diolah terlebih dahulu. Nah, tahapan pengolahan bahan limbah supaya siap digunakan sebagai bahan kerajinan itu ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah pemilahan. Pemilahan artinya itu menyeleksi bahan limbah lunak, bisa berdasarkan kualitasnya, atau bisa berdasarkan jenisnya, atau berdasarkan ukuran serta warnanya. Tuh, jadi sebelum kita olah itu limbah yang dapat kita peroleh dari sampah mungkin. Nah, itu bisa kita pilah-pilah dulu, bisa kita pisah-pisah dulu berdasarkan jenisnya atau warnanya atau ukurannya atau kualifikasi tertentu. Tuh. Kemudian setelah kita pilah bahan limbah tersebut, itu kita lakukan tahap pembersihan. Nah, pembersihan ini artinya pencucian dengan atau cara yang sesuai dengan bahan limbah tersebut. Karena limbah lunak itu sangat beragam ya macamnya. Nah, misalkan untuk bahan limbah lunak organik itu nanti pencuciannya bisa dengan hanya dilap-lap atau disapu atau dibersihkan menggunakan kemoceng. Dan kalau untuk limbah lunak anorganik nanti bisa pembersihannya menggunakan deterjen gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan limbah lunak apa yang akan dibersihkan gitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengeringan. Jadi setelah pembersihan itu wajib hukumnya dilaksanakan proses atau tahapan pengeringan. Nah, pengeringan ini nanti bisa dilakukan dengan dilap atau dipanaskan di bawah sinar matahari langsung. Tuh. Supaya yang tadi dibersihkan misalnya masih ada airnya itu sudah tidak lembab lagi, sehingga nanti mengurangi potensi pertumbuhannya jamur gitu ya. Kemudian setelah pengeringan itu kita laksanakan tahapan pewarnaan. Pewarnaan ini nanti bisa menggunakan bahan-bahan yang beragam disesuaikan dengan jenis limbah lunaknya. Jadi kalau misalkan limbah lunak organik, nanti pewarnaannya bisa dengan menggunakan zat warna tekstil atau vernis dan juga plitur. Kalau misalnya untuk limbah lunak anorganik nanti bisa diwarnai dengan cat warna atau cat akrilik. Nah, pada saat pewarnaan ini khusus untuk limbah lunak nanti bisa dilakukan dengan direbus atau direndam dengan zat warna tersebut ya. Itu.
Kemudian setelah pewarnaan itu kita melakukan tahapan pengeringan. Loh, tadi sudah pengeringan, sekarang kok pengeringan lagi? Iya, karena ini pengeringannya dilakukan setelah pewarnaan. Jadi supaya nanti catnya atau warnanya itu tidak luntur, jadi harus dikeringkan terlebih dahulu dengan dipanaskan di bawah sinar matahari langsung. Tuh. Dan tahapan yang terakhir adalah penghalusan. Penghalusan yang dimaksud di sini adalah proses finishing supaya bahan limbah lunak nanti bisa dibuat atau dirangkai menjadi produk kerajinan. Nah, penghalusannya bisa dilakukan dengan cara dipotong, ditempa atau digerinda, bisa dengan diamplas dan juga disetrika. Gitu ya. Jadi proses pengolahan bahan limbah lunak ini secara sederhana dilakukan melewati dengan 6 tahapan, yaitu pemilahan, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, pengeringan dan juga penghalusan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kita memahami syarat perancangan benda kerajinan. Jadi untuk membuat produk karya kerajinan itu harus menerapkan syarat-syarat tertentu supaya menciptakan karya yang berkualitas. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya ada 5. Yang pertama adalah kegunaan. Nah, kegunaan ini atau utility itu artinya produk atau karya yang dibuat nanti itu harus memiliki fungsi, harus memiliki nilai guna. Misalkan dapat digunakan sebagai fungsi kebutuhan, misalkan seperti produk atau piring. Nah, piring berguna atau bermanfaat sebagai tempat makanan. Kemudian selain itu juga bisa, contohnya adalah mangkok. Mangkok juga bisa berfungsi untuk tempat makanan gitu ya. Jadi karya yang akan kalian buat nanti itu harus bermanfaat, harus bisa digunakan. Itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Artinya benda atau produk karya kerajinan yang dibuat nanti itu harus menyenangkan dan nyaman saat digunakan. Contohnya bisa kita lakukan dengan menyesuaikan ukuran produknya sesuai dengan ukuran tubuh. Misalkan adalah sepatu rajut. Nah, sepatu yang kita buat nanti ukurannya besar atau kecilnya itu disesuaikan dengan ukuran kaki si pemakainya nanti. Yang akan memakai nanti siapa? Remaja, ibu-ibu ataukah anak-anak. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan bentuk kaki dan juga ukuran kakinya. Itu contohnya sehingga nanti bisa nyaman digunakan. Kemudian contohnya lagi adalah topi. Jadi ketika nanti kita akan membuat topi, kita pikirkan terlebih dahulu topinya itu sebesar apa, supaya nyaman untuk digunakan, lingkarnya berapa supaya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Nah, keluasan di sini maksudnya adalah bentuk dengan wujudnya itu harus sesuai dengan fungsinya. Jadi misalkan kita punya tujuan untuk membuat produk alat minum, misalkan peralatan untuk makan atau minum. Nah, bentuknya itu harus disesuaikan dengan kegunaannya. Misalkan seperti ini, kita akan membuat cangkir. Nah, cangkir itu supaya bisa digunakan, sebaiknya menggunakan centelan atau pegangan itu. Kemudian tekonya juga seperti itu, supaya bisa sesuai antara bentuk dan juga kegunaannya. Karena kalau cangkir kemudian nggak ada pegangannya, nanti bentuknya kurang sesuai gitu ya. Kemudian syarat yang keempat adalah keamanan atau safety. Nah, safety di sini maksudnya adalah karya atau produk kerajinan yang akan kita buat nanti itu tidak
akan membahayakan atau tidak akan menimbulkan cedera saat digunakan. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita lakukan dengan memberikan pelindung atau pelapis pada bagian-bagian yang bisa memicu cedera. Misalkan pada bagian tepi tas dari mendong kita berikan bisban atau pelapis tepi supaya tidak melukai saat digunakan itu. Kemudian kotak tisu atau figura dari kulit salak. Nah, padahal kulit salak itu kan tajam ya. Nah, caranya berarti nanti kulit salaknya atau kerajinan dari kulit salaknya bagian tepinya itu harus dibeli pelapis atau pelindung karena bagian tepi kan sering untuk nah rawan untuk mencederai, makanya harus diberikan pelapis. Jadi seperti itu. Intinya karya tersebut harus aman saat digunakan, tidak boleh membahayakan. Kemudian syarat produk kerajinan yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Jadi setiap karya kerajinan itu sudah wajib hukumnya untuk memberikan atau menampilkan daya tarik dari produk tersebut. Nah, daya tarik ini bisa didapatkan dengan bentuknya yang menarik atau hiasan yang menarik atau ornamen tambahannya. Kemudian bahan bakunya yang menarik juga bisa ditambahkan untuk memberikan daya tarik si karya tersebut. Jadi karya itu tidak seperti karya-karya pada umumnya memiliki poin plus gitu ya. Nah, kelima syarat ini itu harus diterapkan saat membuat perancangan benda kerajinan. Jadi pada saat kita nanti membuat rancangan, kita menyusunnya atau membuat produk kerajinan yang harus memenuhi syarat-syarat 5 ini: kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan juga keindahan. Jadi karyanya harus satu, bisa digunakan, kemudian nyaman saat digunakan, kemudian bentuknya harus sesuai, kemudian tidak membahayakan, dan juga yang terakhir adalah memberikan daya tarik itu. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kita memahami proses perancangan karya kerajinan limbah lunak organik dan juga anorganik. Nah, masih ingat ya macam-macam limbah organik dan juga limbah anorganik itu apa saja? Kalau sudah lupa bisa kita pelajari lagi dengan melihat yang ada di video ini. Jadi di dalam membuat proses kerajinan itu dibagi menjadi dua. Nah, proses kerajinan limbah lunak organik dan juga proses kerajinan limbah lunak anorganik. Nah, limbah lunak organik nanti macam-macamnya juga ada 4. Kerajinan limbah lunak dari kertas, kemudian dari kulit jagung, kemudian dari jeramik, dan juga dari pelepah pisang. Kemudian untuk proses kerajinan limbah lunak anorganik nanti ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu kerajinan limbah plastik, kerajinan limbah kotak kemasan, dan juga kerajinan limbah kain perca. Nah, tentunya dari sekian ini banyak ya yang bisa kalian jumpai di sekitar rumah kalian. Mari kita bahas yang pertama adalah kerajinan limbah kertas. Nah, dalam membuat produk kerajinan limbah kertas itu contoh produk yang bisa kita buat dari limbah kertas adalah keranjang, vas bunga, dan juga bahan. Nah, teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat produk kerajinan limbah kertas adalah anyam, kemudian teknik sobek, teknik lipat, teknik gulung, teknik bubur, dan juga remas. Dan bahan yang digunakan saat kita membuat kerajinan dari limbah kertas adalah kertas bekas, kemudian lem putih, kemudian cat, dan juga pelitur. Bisa juga menggunakan tambahan bahan aksesoris lainnya. Kemudian alat utamanya yang kita gunakan adalah gunting,
kuas, cutter, sumpit atau tusuk sate. Nah, sumpit atau tusuk sate ini bisa kita gunakan ketika kita membuat kerajinan limbah kertas dengan teknik gulung. Tuh. Kemudian yang akan kita bahas adalah kerajinan limbah kulit jagung. Nah, produk yang bisa kita buat dari kulit jagung itu ada banyak. Salah satunya ini yaitu bunga, kemudian boneka dan juga gantungan kunci. Sebenarnya masih banyak produk-produk lainnya yang bisa kita buat, tapi ibu hanya mencontohkan 3 ini ya. Nanti kalian bisa mencari referensi lainnya di internet atau di buku. Kemudian teknik yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan limbah dari kulit jagung adalah teknik potong, lipat, kemudian pemanas, kemudian ikat, tempel dan juga rangkai. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan, bahan utama yang kita butuhkan dalam membuat kerajinan dari limbah kulit jagung adalah kulit jagung terutama yang sudah kering ya dan juga sudah diwarnai, kemudian pewarna makanan, kemudian lem dan juga hiasan atau aksesoris lainnya, aksesoris tambahan bisa misalkan mata kucing seperti itu atau monte itu. Kemudian alat utama yang kita gunakan untuk membuat kerajinan dari limbah kulit jagung adalah setrika, kemudian gunting, lem tembok dan juga penjepit. Tuh. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah jerami. Kerajinan dari limbah jerami itu contohnya adalah tempat pensil, sapu, vigora dan juga yang lainnya. Kemudian teknik-teknik yang bisa kita lakukan dalam membuat kerajinan limbah jerami adalah pemanasan untuk melengkungkan batang jerami, kemudian dipotong, kemudian menggunakan teknik tempel atau anyam dan juga gulung. Nah, alat dan juga bahan yang kita butuhkan dalam membuat kerajinan dari limbah jerami yang utama adalah jerami yang sudah kering, yang sudah diwarnai, kemudian lem putih, kemudian cat atau clear atau pelitur dan juga vernis itu apabila belum diwarnai jeraminya. Kemudian alat utama yang digunakan adalah gunting, lem tembak dan juga cutter. Nah, untuk membuat kerajinan limbah dari pelepah pisang, produk-produknya contoh kerajinan dari pelepah pisang itu adalah tas, sandal, kotak tisu, tikar, kemudian taplak, masih banyak lagi ya sebenarnya. Tapi itu saja mungkin yang bisa ibu tampilkan di sini. Nanti kalian bisa cari sendiri referensi dari internet. Kemudian untuk membuat kerajinan dari pelepah pisang, teknik yang bisa kita gunakan adalah teknik anyam, teknik sobek, teknik lipat, dan juga teknik gulung atau pilin. Kemudian bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinannya itu adalah pelepah pisang yang sudah kering, kemudian lem putih, bahan pelapis supaya keras, kemudian pelitur atau clear dan juga aksesoris tambahan lainnya. Nah, untuk alat yang kita butuhkan dalam membuat kerajinan dari pelepah pisang adalah gunting, setrika, dan cutter. Mungkin juga membutuhkan penggaris atau spidol untuk membuat pola ya. Tapi itu hanya alat tambahan. Nah, untuk kerajinan dari limbah lunak anorganik, yang pertama kita bahas adalah kerajinan limbah plastik. Contoh produk kerajinan dari limbah plastik adalah tas, taplak, jas hujan, payung, kemudian box, kemudian bisa tempat tisu, masih banyak lagi. Dan teknik yang kita gunakan atau yang bisa kita gunakan dalam membuat kerajinan dari limbah plastik adalah teknik anyam, teknik potong, lipat, gulung, jahit dan juga tempel. Gitu. Kemudian bahan yang kita butuhkan saat membuat kerajinan dari plastik adalah plastik kemasan. Plastik
kemasan itu apa saja, macam-macam, misalnya bungkus jajan, bungkus deterjen, atau bungkus minyak goreng, dan masih banyak lainnya. Kemudian sedotan bekas loh ya, sedotan bekas yang sudah tidak dipakai. Kemudian benang, kemudian kain pelapis, kemudian resleting atau bisban, bisa juga ditambahi kancing atau manik-manik lainnya. Dan alat yang kita gunakan atau yang kita butuhkan itu adalah gunting, kemudian lem tembak, kemudian mesin jahit, meteran atau jarum jahit manual ya. Apabila tidak menggunakan mesin jahit, nanti bisa menggunakan jarum jahit tangan. Kemudian untuk membuat kerajinan limbah lunak kotak kemasan, produk yang bisa kita buat yaitu tas, kemudian rak binder, miniatur mobil atau maps, wadah file, tempat pensil, dan juga dompet. Nah, banyak yang bisa kita buat menggunakan kotak kemasan. Tuh. Kemudian teknik yang bisa kita gunakan adalah teknik potong, lipat, dan juga tempel. Sedangkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan dari limbah kotak kemasan adalah kotak kemasannya sendiri. Kotak kemasan apa saja? Beragam ya, kotak kemasan itu bisa minuman kotak, kemudian bisa box makanan, itu bisa yang dari styrofoam, itu juga termasuk bisa digunakan. Kemudian bahan yang lain adalah lem uhu, benang, dan juga aksesoris. Nah, alat yang kita gunakan nanti yaitu gunting, kemudian mesin jahit atau jarum jahit, lem tembak, dan juga meteran. Nah, berikutnya adalah kerajinan limbah kain perca. Nah, untuk membuat kerajinan limbah dari kain perca ini jenisnya atau macamnya sangat beragam. Beberapa yang bisa saya sebutkan di sini adalah dompet, kalung, tas, tempat pensil, taplak, itu ya. Nanti bisa kalian cari sendiri kerajinan-kerajinan yang terbuat dari kain perca itu apa. Misalkan topi, apa vest gitu. Kemudian teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan dari kain perca adalah teknik anyam, kemudian teknik potong, dan juga teknik jahit serta teknik tempel. Itu apabila nanti kita membuat suatu mozaik ya. Jadi nanti bisa menggunakan teknik tempel. Tuh. Kemudian bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan dari kain perca adalah kain perca itu sendiri. Kain perca beragam macamnya, bisa jenisnya juga beragam, motifnya ada yang polos, warnanya itu beragam sekali. Kemudian selain kain perca yang kita butuhkan adalah benang, kemudian bisban untuk bagian tepi, kemudian ada resleting atau kancing. Dan alat yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan dari kain perca adalah gunting, mesin atau jarum jahit, lem tembak, dan juga meteran. Tuh. Nah, berdasarkan bahan limbah lunak yang ada di sekitarmu yang telah kalian jawab pada video sebelumnya, video yang di part 1, masih ingat ya? Bahan limbah lunak apa saja yang ada di sekitarmu, masih ingat ya apa saja? Oke. Nah, kalau masih ingat, kalian coba jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya adalah produk kerajinan apa yang dapat dibuat dari bahan limbah lunak yang telah kamu sebutkan pada video sebelumnya. Nanti kalau sudah menemukan jawabannya, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Nah, jika kalian nanti udah lupa, nggak inget tentang limbah lunak apa saja yang telah kamu sebutkan kemarin atau yang belum yang sudah kamu jawab kemarin, nanti kamu bisa lihat videonya lagi ya, baru menjawab pertanyaan yang ini itu ya. Nah, mungkin
Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mempelajari materi prakarya dengan baik melalui video ini. Ingat ya pesannya, tonton videonya sampai habis, sampai selesai, mulai dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip karena semua penjelasan yang Ibu sampaikan di sini termasuk penjelasan yang lengkap. Tapi ketika nanti kalian masih juga belum paham, nanti bisa kita bahas saat kita pelajaran tatap muka. Oke ya. Nah, sekian dari Bu Ayu. Jangan lupa tetap pantau terus channelnya Bu Ayu, channel Prakarya di Asik Belajar, dan jangan lupa kalian tekan tombol like, share-nya, kemudian komen jawabannya, dan juga subscribe. Oke ya, terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.